Ini Bu Hana mau masuk ke kelas nih, mau ngajar ya? Iya, di sini saya masuk ke kelas 10. Oh ya, ini sesuai kesepakatan kita kemarin. Nanti saya mau izin saat Bu Hana di pembelajaran di kelas 10 ya Bu. Saya ikut ke kelas untuk observasi ya Bu. Baik, tapi sebelum untuk observasi ini ada beberapa hal dulu yang ingin saya tanyakan ke Bu Hana. Boleh ya Bu? Iya, boleh. Oke, yang pertama nanti tujuan pembelajarannya apa ya Bu untuk pertemuan kali ini? Untuk pertemuan kali ini itu tujuan dari saya melalui diskusi kelompok. Nanti siswa diharapkan bisa menemukan sendiri konsep dari ruang sampel dan titik sampel. Berarti materi peluang ya Bu? Materi peluang, yang adanya peluang. Tapi materinya ke ruang sampel dan titik sampel. Oh, ruang sampel dan titik sampel. Oke. Kemudian yang berikutnya Bu, nanti kan saat selama saya di kelas kan saya akan melakukan observasi. Nah, Bu Hana ingin mengembangkan apa sih Bu nanti di pembelajaran biar saya lebih bisa fokus untuk observasi di bagian mana gitu. Oh, untuk pengembangannya biasanya saya sebelum memulai pembelajaran itu anak-anak saya ajak untuk flashback dulu agar mereka fokus ke apa yang akan saya sampaikan seperti itu. Kemudian nanti melalui diskusi itu juga saya ingin mereka memiliki kemampuan yang lebih di bidang kemampuan komunikasi dan kolaborasi ya. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan kelompok mereka, bagaimana mereka berkolaborasi dengan anggota kelompok dan nanti bisa menyajikan hasil diskusi mereka. Berarti area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Hana yang pertama adalah melalui ice breaking, ingin memfokuskan siswa agar lebih siap ikut pembelajaran gitu ya Bu. Terus yang berikutnya dari rancangan pembelajaran yang Bu Hana buat, Bu Hana ingin melatih kolaborasi serta komunikasi ya Bu. Komunikasi dari siswa itu sendiri nantinya. Oke, berarti kan ini kan Bu Hana tadi sudah punya strategi-strategi nih Bu, seperti contohnya tadi ice breaking dan lain sebagainya. Selain itu apalagi sih Bu strategi yang Bu Hana gunakan untuk pembelajaran hari ini? Diskusi kelompok, nanti kita bertukar pikiran, kemudian nanti strateginya lagi kita mungkin saling tanya jawab antara kelompoknya dengan yang lain. Diskusinya itu dengan teman satu kelompok, tanya jawabnya antar kelompok. Berarti diskusi kelompok itu secara di kelompoknya antara anggota kelompok itu dan ada tanya jawab juga dengan anggota kelompok yang lain. Oke. Terus selain itu ada lagi nggak Bu? Misal kayak Bu Hana menyiapkan LKPDK atau menyiapkan bahan ajar kah gitu nggak Bu? Kalau itu sudah saya siapkan pembelajaran hari ini sudah saya siapkan untuk bahan ajar serta LKPD yang bisa mereka kerjakan. Bahan ajar dan LKPD juga gitu, berarti LKPD-nya nanti berarti yang akan memandu anak untuk diskusi. Oke. Kemudian yang berikutnya Bu, ini kan tadi yang ingin dikembangkan Bu Hana kan pertama berarti fokus siswa dari melalui ice breaking itu. Menurut Bu Hana indikatornya kegiatan itu berhasil apa Bu? Menurut saya itu ketika nanti anak itu sudah bisa fokus ke apa yang kita sampaikan, itu nggak ada anak yang mungkin masih sibuk sendiri, masih ngobrol atau masih menyiapkan buku yang lain dan fokus ke apa yang saya sampaikan. Iya. Berarti nanti kalau misalnya setelah ice breaking terus anak fokus, tidak ngobrol dengan teman, tidak melakukan kegiatan yang lain, itu berarti sudah dianggap berarti ice breakingnya berhasil gitu ya Bu. Anak fokus, terus anak juga termotivasi untuk ikut pembelajaran. Yang kedua tadi yang kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Menurut Bu Hana, kapan Bu anak ini dapat dikatakan berhasil, kolaborasinya bagus, komunikasinya bagus, indikatornya di mana Bu? Nanti ketika kolaborasi itu kita lihat ketika kita berkunjung ke kelompok masing-masing, ketika mereka berdiskusi, apakah mereka bisa menyamakan pikiran dan antar anggota itu tahu, misalkan untuk kelompok ini jawabnya seperti ini dan semua anggota itu tahu, mereka bisa berkolaborasi. Kemudian untuk komunikasinya, nanti bagaimana ketika kelompok ada satu kelompok yang maju, kemudian mereka mengkomunikasikan apa yang sudah mereka diskusikan ke kelompok-kelompok yang lain. Kalau misalkan sudah satu pemahaman, berarti komunikasinya berhasil. Iya Bu. Berarti nanti untuk kolaborasi dan komunikasi ini fokusnya nanti observasinya adalah saat kegiatan kelompok itu ya Bu. Berarti kan dalam satu kelompok itu nanti berapa anggotanya Bu kira-kira? Antara 4 sampai 5. 4 sampai 5 itu kelompok heterogen. Berarti kan nanti kalau kelompok heterogen kan mungkin ada satu anak yang lebih paham, ada satu anak yang masih belum paham, nanti bisa saling kolaborasi. Kalau satu kelompok itu mudeng semua berarti kolaborasinya berhasil.
kemudian untuk yang komunikasi, saat anak bisa mempresentasikan jawabannya, kemudian anak yang lain menangkap apa yang dia maksud, apa yang disampaikan, berarti itu komunikasinya sudah berhasil ya Bu. Ya, kemungkinan seperti itu. Berarti nanti untuk fokus ke area saya untuk saat observasi nanti akan saya fokuskan di saat diskusi dan saat speaking. Ada lagi mungkin Bu Hana selain itu? Mungkin nanti untuk memperkaya serap siswa ya pada saat pembahasan itu nanti terakhir saya berikan quiz biasanya untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Nah mungkin kalau untuk itu ya pas biasanya sih belum banyak, hanya sekitar 75% siswa sudah bisa paham atas apa yang disampaikan hari ini. Nanti untuk yang quiz ini lisan atau tertulis Bu? Tertulis, tapi nanti untuk jawaban disampaikan secara lisan. Oh, anak menulis dulu ya, baru nanti anak menyampaikan secara lisan ya. Oh, jadi dari jawabannya anak itu bisa kita lihat lah Mana ya benar, mana yang salah, dan kira-kira itu sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa jawab gitu Bu. Ya. Ya. Ada lagi Bu Ana selain itu? Mungkin baru itu. Oh, itu belum. Iya. Oke, baik kalau seperti itu nanti setelah ini saya ikut ke kelasnya Bu Hana untuk melakukan observasi. Nanti setelah observasi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Nanti kita ketemu lagi setelah observasi. Itu Bu Hana. Baik Bu. Di tempat duduk siap ya. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya hari ini ya. Ya. Sampai hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Anika. Anika. Yang tidak masuk satu orang ya. Ya sudah izin ya. Oke nanti ya setelah pembelajaran berlangsung ya melalui diskusi diharapkan kalian bisa menentukan bagaimana menentukan titik sampel dan ruang sampel. Ya, sudah siap semuanya? Siap. Nah sebelum siap ya kita pemanasan dulu. Masih ingat untuk bahan tutupnya gimana ya? Masih ya. Kalau Wan gimana? Wan gimana Wan? Wan? Two? Three? Oke, sudah siap semua ya. Melihat pertandingan, ya pertandingan bola biasanya itu kan ada yang wasit ya. Yang dilempar wasit apa? Poin. Kemungkinannya ada berapa? Ada dua. Apa sama apa? Angka atau nanti akan kita pelajari bagaimana menentukan ya semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu kegiatan ya. Misalkan nih dari kita melempar baju ya ada berapa kemungkinan? Kok tahu? Karena ada 6 buah sisi. Itu nanti bukan bagi kelompoknya ya. Cara aja kita bagi, kita akan berdiskusi kelompok. Nanti untuk kelompoknya bisa antara 2 bangku ya, 5 orang. Jadi satu garis dibagi jadi 2 buah kelompok ya, 5 maksimal 5 orang. Silakan kumpul sesuai dengan tempat duduknya dan isi kolom identitas yang A ya. Identitas ada nama kelompoknya. Dan nanti kita akan menentukan ruang sampel dari suatu kejadian. Kemudian untuk kegiatan yang B, kamu juga harus membaca instruksinya. Lakukan aktivitas berikut. Silakan boleh digambar, menggunakan skema boleh atau menggunakan yang lain juga boleh. Nah, kemudian untuk referensinya, kalian boleh menggunakan buku paket yang ada di buku masing-masing atau boleh sambil mencari sumber informasi yang lain lewat internet. Ya, jadi HP boleh digunakan khusus hanya mencari materi. Ya, bebas. Nanti mau pakai ini boleh, mau pakai Google boleh, mau pakai buku paket juga boleh. Kemudian ya, ini tugas kelompok ya, jadi kan harus ada diskusi antar kelompok. Masing-masing anggota harus tahu apa yang dikerjakan oleh
Bandung Jakarta Ya, oh gitu. Baik, jangan keras. Ya kan, dia orang di atas sekarang. Cok. Yang sama. Dua atau Ya kan, maka terbang. Ya kan, PO yang sama. Ya kan, di Jogja sak PO. oh, berarti satu perjalanan Satu bis. Sik. Salah. Bandung, Bandungnya ke bawah. Terus dari Bandung ke berapa? Tadi yang tidak sama 7.
Yang ketujuh D E A. Dan yang kedelapan ada G G dan G. Jadi dari ketika main apa yang dilempar dapat 8 kemungkinan. Ada 8 kemungkinan. Karena ada orang lain yang mau menanggapi, dia mau bertanya, barangkali jawabannya berbeda. Sama Tidak, sama semua. Sama semua. Dari titik sampelnya. Kemudian kita berkesimpulan di sini. Ya. Titik sampel adalah apa? Ya, sekarang. Titik sampel adalah Anggota dari ruang sampel. anggota dari ruang sampel. Kalau misalkan satu koin itu ada 2 kemungkinan, ya angka atau gambar. Maka titik sampelnya angka atau gambar. Banyak titik sampel ada 2. Ada berarti tidak untuk ruang sampel dan titik sampel? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh ingin mengecek pemahaman kalian. Silakan kerjakan, ya. Kerjakan di buku masing-masing. Ya. Mana ngecek pemahaman kalian? Ya. Kalian buka video KPD.
bisa mencari banyak sampel dengan mengalihkan link sampel. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti Bu Hana akan membahas peluang sederhana. Mulai fokus meskipun belum 100% tapi sebenarnya sudah fokus untuk fokus ke materi yang akan dipelajari. Berarti dari proses ininya ya Bu, saat eksekusinya itu ya Bu, anak terlihat antusias. Iya. Selain itu ada nggak Bu? Selama pembelajarannya mungkin? Selama itu saya lihat anak itu aktif diskusi dengan temannya. Ketika mungkin ada hal yang kurang mereka pahami, mereka langsung, Bu, saya mau tanya gitu. Mereka kan pas mereka itu langsung bertanya kepada saya. Kalau misalkan diskusi kok nggak ketemu titik temunya, baru kita ke kesimpulannya. Berarti kan dari anak diskusi dengan teman-temannya dulu saat menemukan kesulitan, mentok gitu langsung mau bertanya ke gurunya gitu ya Bu. Saya setuju sama Bu Hana, apa yang sudah berjalan dari pembelajaran yang tadi dilaksanakan Bu Hana itu sudah bagus, sudah berjalan dengan pas, sesuai dengan alokasi waktunya juga. Itu beberapa catatan dari saya. Di awal tadi kan kita sepakat bahwa fokus dari observasi kita itu kan ada di saat ice breaking, kemudian saat diskusi dan saat kuis terakhir itu ya Bu. Kalau saya lihat tadi dari awal Bu Hana melakukan ice breaking itu anak terlihat antusias, terlihat tertarik, terus jadi fokus karena mereka dari kegiatan itu terus jadi kayak motivasi buat belajar gitu. Tapi memang kayak gitu kan yang namanya anak kan bermacam-macam ya Bu, tetap masih ada aja anak yang masih pengen tepuk-tepuk lagi itu kan Bu, karena saking senangnya tepuk-tepuk ya, lagi main tepuk-tepuk ya. Iya, jadi sudah Bu Hana sudah, saya masih kayak pengen tepuk-tepuk lagi gitu, tapi itu terlihat berarti mereka antusias gitu Bu. Berarti menurut saya dari strategi yang Bu Hana pilih itu sudah sangat tepat untuk memfokuskan anak ke pembelajaran dengan ice breaking yang tepuk 1, 2, 3 itu tadi. Menurut saya sudah pas. Kemudian yang berikutnya tadi kan Bu Hana di awal memberikan contoh untuk penerapan materi peluang ini ada saat pertandingan bola, wasit akan melempar koin, terus pemilihan pilihan level ya Bu, travel, base itu ya. Terus ada dari pemilihan siswa di kelas itu. Jadi menurut saya itu sudah sangat bagus karena anak jadi merasa, oh berarti materi ini tuh ada di sekitar mereka. Saat Bu Hana mencontohkan kalau milih anak 10-10, berarti kan mereka merasa, oh ternyata ada di sekitar kita gitu materinya seperti itu tuh sudah sangat bagus. Kemudian betul dari yang Bu Hana sampaikan tadi, diskusinya juga berjalan bagus sekali. Anak-anak itu seperti punya rasa tanggung jawab di dalam kelompoknya itu, jadi mikir bareng-bareng. Anak yang sudah paham atau anak yang punya pemahaman akan menceritakan dulu, ini saya mudahnya begini, saya mudahnya begini. Anak yang lain akan menimpali seperti itu. Itu juga menurut saya sudah sangat bagus diskusinya. Mungkin karena pemilihan kelompoknya juga tepat. Dari awal pas saya lihat Bu Hana bilang pokoknya kelompoknya 4 sampai 5, maksimal 5, terus tidak ada penolakan anak ini kelompokan sama ini, kelompokan sama ini. Menurut saya itu kolaborasinya juga sudah berhasil ya Bu. Kemudian setelah itu saat diskusi itu juga yang saya amati, murid-muridnya Bu Hana itu mau membantu temannya yang masih kurang paham, mau membantu. Terus jika mereka saat berkolaborasi mengalami kesulitan, betul kata Bu Hana tadi, langsung kita tolong. Dan Bu Hana juga langsung dengan
dengan cepat langsung bisa ngasih apa namanya ya, tindakan seperti itu, seperti Bu Hana memberi arahan di depan gitu ya Bu, memberikan arahan di depan itu kan berarti biar mereka nggak melenceng dari materinya gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bu Hana juga tadi secara berkeliling juga ngecek sambil mengobservasi kelompok-kelompoknya ya Bu, yang pasti membantu muridnya untuk murid yang kesulitan, juga mengingatkan ke setiap kelompok itu, mengingatkan agar memperhatikan teman-temannya, agar teman-temannya juga ikut bisa paham. Nah itu juga tuh mempunyai pemahaman yang sama semua. Nah itu yang tadi Bu Hana sampaikan, bahwa biar teman-teman sekelompoknya itu punya pemahaman yang sama. Itu juga menurut saya sudah bagus. Kemudian yang berikutnya Bu Hana juga tadi dapat memancing ini loh siswa. Kan tadi mungkin kalau yang namanya siswa dalam ngomong-ngomong pendapat ada yang malu, ada yang takut gitu ya. Bu Hana juga dapat memancing biar anak mau gitu mengembangkan pendapatnya. Itu mungkin saat diskusi menurut saya dari apa yang Bu Hana inginkan untuk melatih kolaborasi itu sudah sangat bagus. LKPD-nya juga memandu mereka dengan baik. Kemudian saat presentasi itu kan Bu Hana inginkan saat presentasi itu mereka berlatih komunikasi. Yang saya lihat tadi sebenarnya anak sudah punya pemahaman yang ingin dia kemukakan, tapi mungkin karena grogi, mungkin karena grogi, karena memang di depan kamera itu kan nggak semua anak terbiasa betul. Maka dari itu tadi kan anak terlihat grogi, memang kalau saya lihat dari cara komunikasinya itu yang masih kurang Untuk public speaking-nya. Iya. Mungkin kalau Bu Hana gimana yang bagian itu? Saya setuju itu. Biasanya itu memang anak-anak kan kadang mereka itu enjoy ketika tidak ada kamera, mereka berinteraksi secara bebas. Mungkin kalau kayak gitu karena ada kamera dan biasanya sudah terbiasa untuk berkomunikasi itu agak sedikit grogi seperti itu. Mungkin harus juga diperhatikan dengan orang lain juga seperti itu. Saya juga merasakan hal yang sama di sini. Saya juga tadi melihat misal ada anak gitu pengen jawab terus kayak melihat ke kamera syuting gitu, jadi nggak jadi lagi. Jadi Itu yang bedanya tuh kan iya karena memang itu tadi aku belum terbiasa ya tadi. Berarti mungkin nanti kalau mereka sudah terbiasa atau mungkin memang kalau nggak ada kamera nggak ada masalah sebenarnya ya Bu. Insya Allah sih kalau untuk keseharian mereka terbiasa untuk diskusi dan saling pendapat. Mungkin karena tadi ada kamera, jadi mereka pikirnya, aduh nanti saya salah gimana ya? Mungkin masih ada perasaan takut salah, padahal sebenarnya ya kita kan belajar ya, salah itu nggak apa-apa. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih Bu Hana, jadi memang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya saat kuis ya Bu, saya tertarik sekali sama apa yang dilakukan Bu Hana tadi, kuis cepat tapi kita langsung bisa nangkep pemahamannya anak berarti berapa persen itu sudah langsung bisa terekam gitu ya Bu dari Bu Hana. Siapa yang jawab 12 sudut tangan gitu kan, kita langsung bisa cari persentasenya. Tadi ada 18, kalau di sini saya catat tadi dari 33 tadi ya Bu. Tadi kan sudah 50% lebih sudah bisa langsung memahami. Anak-anak yang lain mungkin tadi belum selesai, Yang salah. ada yang masih salah juga. Jadi saya sangat tertarik sama caranya Bu Hana pas di terakhiran untuk kuis untuk ngecek pemahaman itu kan berarti bisa digunakan sebagai tes formatif ya Bu. Jadi untuk mengecek daya serapnya anak. Menurut Bu Hana gimana ya masalah kuis ini tadi? Untuk kuis itu tadi sebenarnya memang saya banyak untuk memberikan refleksi ya, untuk memperdayakan pada pembelajaran. Sebenarnya harapan saya itu tadi lebih dari 75% seperti itu, tetapi ternyata belum pelaksanaan gitu, sekitar 60% sebenarnya. Tapi insya Allah mungkin kedepannya lebih kita utamakan lagi biar itu daya serapnya lebih tinggi. Iya. Tapi yang jelas kalau dari saya yang melihat itu strateginya tuh sudah pas gitu. Tadi tinggal strategi untuk biar anak lebih daya serapnya lebih tinggi lagi. Tapi cara mengukurnya itu sudah bagus sekali dengan tes cepat itu tadi bisa digunakan sebagai tes formatif. Kemudian mungkin itu
saya sampaikan mengenai kuis. Jadi strategi Buana yang menggunakan kuis itu tadi, menurut saya soal yang dipilih juga sudah sesuai dengan indikatornya, caranya, strateginya juga sudah tepat. Mungkin seperti itu gambaran atau hasil observasi yang tadi saya lakukan secara garis besar. Menurut saya sudah pembelajarannya Bu Hana sudah sangat baik. Saya malah terinspirasi dengan kegiatan yang Bu Hana lakukan tadi itu. Tapi sebelumnya saya mau ada satu pertanyaan lagi, Bu. Kan tadi dari pembelajaran sudah berjalan baik ini, kira-kira masih ada nggak sih dari Bu Hana yang ingin masih ditingkatkan, ingin lagi diperbaiki lagi, atau aspek pengembangannya ditambah lagi, ada nggak, Bu? Mungkin untuk kedepannya itu ada beberapa aspek yang bisa kembangkan lagi ya. Mungkin nanti ke ranah kreativitas anak. Jadi saya ingin membuat sebuah pembelajaran yang dimana anak itu bisa menemukan banyak solusi dari suatu permasalahan. Mungkin solusi itu bisa macam-macam dan agar mereka juga bisa yakin dengan jawaban diri mereka sendiri. Nah ternyata solusi yang macam-macam itu ternyata benar semua, tidak ada yang salah. Atau mungkin saya juga ingin anak itu mengembangkan kreativitasnya dengan membuat suatu produk atau mungkin dalam bentuk Canva atau mungkin dalam bentuk biasanya sih dalam bentuk apa ya, kayak video pendek, kemudian mereka upload di media sosial masing-masing seperti itu. Ini untuk yang kreativitas sama yang kreativitas dulu. Menurut Bu Hana untuk meningkatkan kreativitas ini Bu Hana sudah ada kayak gambaran nanti strateginya pengen gimana gitu, Bu? Untuk strateginya untuk pengembangan kreativitas nanti kemungkinan saya memang akan melakukan percobaan dan mereka membawa sendiri alat peraganya seperti itu. Kita akan membuktikan apakah data yang mereka ambil itu sama semua atau tidak dari percobaan yang sama. Percobaannya sama, cuman mereka mungkin nanti kan akan ketemu apa namanya ya, jawaban yang berbeda-beda, jadi bisa mengecek satu sama lain gitu. Kemudian untuk yang produk yang misalkan mungkin video pendek yang harus mereka apa namanya bagikan di media sosial seperti itu untuk materi yang sama ini atau materi yang lain, atau mungkin Bu Hana ada gambaran yang lain lagi? Kemungkinan nanti untuk video itu berisi tentang peta konsep dari semua mapel di semester 1 ini. Jadi mau saya kan kayak mereka tuh biar tahu oh, kita satu semester ini belajar tentang materi ini ya, semua dibuat dengan peta konsep, dibuat dalam bentuk video pendek, kemudian diupload di sosial media masing-masing. Jadi akan ingat kembali materi-materi yang sudah memakai ini. Berarti ini salah satu anak buat produk ini, salah satu strateginya Bu Hana sebenarnya untuk agar anak itu sambil belajar materi-materi yang sudah lalu gitu ya, Bu. Menurut saya ini yang sudah sangat bagus sekali. Mungkin nanti di kemudian hari bisa dikembangkan. Ini saya tunggu inovasinya gitu, Bu. Ya. Terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan. Semoga apa yang kita lakukan ini jadi bermanfaat di kemudian hari ya, Bu. Kalau begitu, monggo